Woyo guys, jumpa lagi di channel Ane Kerah Movie. Di kesempatan ini Ane akan menceritakan alur cerita film High and Low The Movie kedua berjudul End of Sky, yang pada sebelumnya Kohaku telah lama menghilang muncul kembali untuk menguasai wilayah Sword. Kohaku yang dibutakan balas dendam telah disadarkan kembali oleh Cobra, Yamato, dan Sukumo. Sedangkan Amamiya Brother berhasil menghancurkan salah satu anggota Kuryu, yaitu Kamizono. Tapi mereka kehilangan kakak tertuanya, si Takeru. Takeru mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi adik-adiknya dan berusaha mengekspos USB yang berisi kebusukan Kuryu Group ke publik. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian tonton kembali film sebelumnya. Dan cerita kali ini pertarungan kembali terjadi antara mereka dengan Kuryu Group untuk merebut tuh USB. Yuk langsung aja ke alur ceritanya. Diperlihatkan Cobra yang mengundang para pemimpin Sword untuk pertemuan di suatu tempat. Terlihat semua ketua geng pada kumpul. Tapi tidak dengan Smokey yang gak bisa hadir karena luka sabetan golok di movie pertama, yang sehingga dia diwakili oleh Takeshi. Cobra mengatakan jika Kuryu Group akan segera hancur, sebab USB yang berhubungan dengan kebusukan Kuryu akan segera terekspos. Di sini Cobra sadar, setelah pertempuran kemarin tidak hanya Kuryu Group yang mengincar wilayah Sword, ada mafia dari luar negeri juga. Maka dari itu Cobra mengajukan perjanjian aliansi Sword. Tapi Nishiyuka dari Daruma tidak menyetujuinya karena kurang yakinnya dia dengan data USB tersebut. Juga Rocky selaku pemimpin White Rascal yang bertekad cuman melindungi wanita saja, secara terang-terangan menolak karena tak mau bantuan dari orang lain. Sedangkan Takeshi dari Rude Boys tak bisa memutuskan apapun. Dia lebih memilih membicarakannya terlebih dahulu dengan Smokey. Sebelum pada bubar, si Murayama berkata jika dia setuju dengan apa yang dikatakan Cobra. Lalu di suatu penjara, sekilas diperlihatkan geng Dope menyambut kebebasan pemimpinnya. Dia adalah Ranmaru. Di sisi lain, petinggi Kuryu Group yang bernama Kurosaki melakukan pertemuan dengan seorang menteri dan satunya ini dari pihak kepolisian. Mereka ingin terus menjalankan pembangunan tuh kasino karena keuntungannya yang amat besar. Tapi jika kejadian di kontainer kemarin terulang dapat membuat terhambatnya rencana kasino. Dan si Pak Pol ini mengajukan agar polisilah yang menangani masalah keamanan di lingkungan Sword. Dia pun mengenalkan seseorang yang tepat, yang tak lain adalah si Saigo. Kurosaki juga mengenalkan seseorang yang cocok buat jadi eksekutor. Dia adalah Genji, anak baru Kuryu. Di sini kita diperlihatkan si Amamiya Brother, Hiroto, dan Masaki. Mereka telah menunggu tuh flash disk di expose Kohaku. Padahal kemarin sebelum menyerang Kamizono Group, si Masaki menghampiri si Kohaku untuk memberikan tuh flash disk. Si Masaki berkata jika tidak ada kabar darinya setelah Amamiya melawan Kamizono, maka Kohaku harus mengekspos tuh isi flash disk. Karena Kohakulah orang yang tepat untuk melakukan itu. Tapi kini Kohaku menghilang dan tak ada kabar. Di luar ternyata sudah ada yang menunggu Amamiya. Dia adalah si Saigo dan rekannya. Si Saigo ingin mendapatkan informasi keberadaan tuh flash disk, tapi dicuekin Amamiya. Lalu diperlihatkan si Kohaku dan Sukumo yang baru turun dari pesawat. Entah dari mana setelah tak ada kabar. Tapi kali ini Kohaku berniat bertemu dengan Amamiya. Di jalan mereka melihat segerombolan orang. Dan tanpa disadari si Sukumo tertabrak mobil. Tapi dia tak lecet.
Perbaku hantaman pun terjadi, hingga diperlihatkan si Genji ini turun dari mobil dan secara langsung menghampiri menghajar Kohaku. Tapi refleks Kohaku dapat membalasnya dengan pukulan. Tapi Nishi Genji tak bergeming. Perbaku hantaman di antara mereka berdua pun terjadi dan sangat sengit. Kohaku dan Genji sama-sama kuatnya. Terbukti setiap pukulan yang mereka terima tak berefek. Di sisi Tsukumo dia berhasil mengalahkan tuh gerombolan, meskipun dia kewalahan. Dan pertempuran Kohaku berhenti ketika dia berhasil melempar jatuh si Genji. Kohaku dan Tsukumo pun bergegas pergi. Tapi ternyata Nishi Genji masih tak lecet. Meski jatuh dari lantai atas, Genji mencoba menghadang Kohaku dan Tsukumo dengan sebuah katana. Tapi itu gagal, mereka berdua dapat melewati Genji dengan mudah. Berganti ke markas Sano Rengokai. Suasana di sana sangat suram akibat dari gagalnya pertemuan Sword. Mereka yakin jika file yang berisi rencana pembangunan kasino dan aliran dana ilegal terekspos, Kuryu Group akan hancur beserta dengan pejabat korup yang terlibat. Tapi kenapa Yuga dan Rocky tak setuju dengan itu? Secara jika Kuryu hancur, bisa jadi giliran mafia luar negeri akan menargetkan Sword. Di sini Cobra yang galau mencoba membujuk si Rocky dan pergi ke markas White Rascal. Di markas White Rascal, Rocky tak mau menemui Cobra. Bawahan Rocky mengatakan jika percuma berapa kali pun Cobra datang, Rocky tak akan setuju. Sebab Ranmaru telah bebas dari penjara. Itu adalah masalah pribadi White Rascal. Sebab itu juga Rocky tak mau menerima bantuan dari perjanjian yang dibuat Sword. White Rascal yang melindungi wanita berbeda dengan Ranmaru. Ranmaru sangat kejam dan melakukan apapun untuk kesenangannya. Di masa lalu banyak korban yang diakibatkan Ranmaru. Tidak hanya warga sipil, polisi pun tak bisa menanganinya. Dan banyak wanita yang jatuh dalam kegelapan yang membuat Ranmaru jadi musuh alami White Rascal. Jika Ranmaru kembali, kejadian seperti dulu akan terulang lagi. Cobra yang telah kembali masih terlihat suram karena penolakan si Rocky. Tiba-tiba Dan mengemukakan pendapatnya. Jika pembangunan kasino berjalan, bisa saja bisnis restoran ini dan bisnis orang tua Tetsu bisa naik. Dan ingin mereka berhenti karena tidak hanya Imura yang mereka hadapi, tapi seluruh anggota Kuryu telah bergerak. Tapi Cobra menolak masukan si Dan karena tak ada hal baik yang berhubungan dengan Kuryu Group. Cobra menganggap inilah kesempatan yang bagus untuk menghancurkan Kuryu Group. Setelah mendengar pernyataan si Dan, Cobra pun jadi tambah galau. Kini Kuryu Group melakukan pertemuan dengan semua anggotanya. Mereka adalah Tatsumi Imura, Tatsuhito Ryu yang menggantikan posisi si Kamizono, Tatsuo Fujimori, Ryuhei Ueno, Yoshitatsu Zenshin, Ryukai Minamoto, Kimitatsu Kurosaki, Ryu Ichiro Katsunari, dan mereka diketuai oleh Kuze Ryuzen. Kuryu sudah mengetahui jika Two Flash Disc ada di tangan Kohaku, dan juga kenapa Kohaku tidak juga mengeksposnya. Maka dari itu Kuryu harus bergerak cepat merebut Two Flash Disc sebelum terlambat. Di dalam penjara diperlihatkan seseorang yang sedang baku hantam. Dia adalah Jesse. Jesse secara tiba-tiba dipanggil oleh sipir. Berganti ke markas Daruma Ika, terlihat seseorang yang cari gara-gara. Dia ternyata si Ranmaru. Diketahui si Ranmaru ini teman Yuga di dalam penjara Ransen. Dia ingin Yuga bergabung dengannya. Ranmaru menjanjikan posisi yang membuatnya bebas melakukan apapun. Tapi Yuga mengetahui jika Ranmaru akan menyerang White Rascal. Yuga pun menolak ajakan si Ranmaru. Dan benar si Ranmaru ini menyerang White Rascal tanpa ampun.
Ternyata Ranmaru telah membebaskan pentolan-pentolan penjara Ransen dan memperkerjakan mereka. Kali ini si Ranmaru ingin kelompok yang lebih kuat dan melakukan seleksi ulang anggotanya dengan cara merebutkan koin. Dan jika orang itu berhasil mengumpulkan 5 koin, maka dia akan lolos. Di sini ternyata para pentolan Ransen lolos semuanya. Dan diperlihatkan orang terakhir dengan banyak koin. Dia adalah si Jesse. Jesse ini adalah ketua dari mantan-mantan napi itu. Ternyata Jesse juga dipekerjakan Ranmaru untuk memburu Rocky, sehingga Rocky babak belur. Di sisi lain diperlihatkan Amamiya Brother telah menyiapkan perangkat pengeksposan USB dan menunggu kedatangan si Kohaku. Si Masaki berkata kenapa Kohaku tak juga mengekspos to flash disk dan malah pergi holiday ke luar negeri. Kohaku menjawab jika bukan dialah yang cocok melakukan itu. Si Kohaku merasa Amamiya lebih cocok untuk mengekspos to flash disk. Karena itu warisan dari kakaknya Takeru dengan mengorbankan nyawanya. Tapi tiba-tiba si Genji datang menyerang merebut to flash disk dan memberikan ke rekannya. Dan terjadilah kejar-kejaran. Tsukumo yang berhasil mengambil kembali to flash disk diincar Genji. Tsukumo pun memberikannya ke Hiruto. Tapi si Tsukumo panik ketika rem tu mobil ngeblong dan memilih menggulingkan tu mobil. Di sisi Hiruto menjatuhkan si Genji. Tapi Genji berhasil merebut tu flash disk, namun tidak lama direbut kembali oleh Masaki. Hingga si Masaki memberikannya ke Kohaku untuk segera diekspos. Namun secara tiba-tiba mobil hitam datang dan merepet. Hingga terjadilah baku hantam di dalam tu mobil Kohaku vs Ni mereka. Meskipun mereka pada bawah sajam, si Kohaku berhasil menyingkirkan mereka semua. Tapi kini si Genji datang dan terjadilah Kohaku vs Genji kembali. Tapi salah satu kawan Genji mencoba menjatuhkan ni cewek. Namun Masaki datang dan menyingkirkannya. Sedangkan Hiruto berhasil menyelamatkan tu cewek. Masaki berusaha untuk menghentikan tu mobil, tapi gagal karena remnya blong. Dan memilih langsung mengekspos tu flash disk, sedangkan Kohaku menahan si Genji dan mengikatnya dengan safety belt. USB akhirnya berhasil terekspos. Mobil pun terjegur ke kali bersama Genji yang terikat. Sedangkan Kohaku dan Masaki selamat dengan cara melompat. Mereka pun berselebrasi dengan udut bersama. Tapi sayang tak ada kopi di sana. Kini semua media telah memberitakan semua kebusukan Kuryu. Rencana pembangunan kasino pun gagal. Dan para aparat menggeledah pemimpin Kuryu beserta para pejabat-pejabat korup lainnya. Di wilayah Sano Rengokai, Noburu dan Yamato yang lagi OTW melihat tuh berita lewat smartphone-nya. Noburu menganggap semuanya pasti telah berakhir. Tapi di tengah perjalanan mereka mendapati beberapa orang yang tak dikenal, yang tak lain mantan napi Ransen, yang tengah membuat kerusuhan di sana. Yamato yang menyuruh nih orang untuk berhenti karena sudah keterlaluan dalam berbaku hantaman. Tapi nih orang ngeyel, malah menyerang Yamato dengan pisau. Berbaku hantaman Yamato dan Noburu melawan tu mantan napi terjadi. Namun itu terhenti ketika teman para napi menjemputnya dan pergi meninggalkan wilayah Sano. Berganti ke Mighty Warrior yang sedang party time. Di sana terlihat si Jesse. Ternyata si Jesse ini dulunya anggota dari Mighty Warrior. Ice dan kawan-kawan pun menyambut kebebasannya dari penjara. Di sini Jesse membawa Puh, teman napi sekaligus kawan sekampungnya dulu, dan menceritakan sedikit tentangnya. Jika Puh masuk penjara karena dia membunuh penculik yang hendak membawa anak-anak dari kampung halamannya. Di dalam penjara Ransen, Jesse membentuk sebuah kelompok yang bernama Prison.
dan mengajak si Bu ini bergabung agar bisa bertahan hidup dari napi-napi lainnya. Jesse mengatakan alasannya membawa Bu ke markas agar Bu bisa bergabung dengan Mighty Warrior. Ice dan kawan-kawan pun menyambutnya dengan senang hati. Di sini Jesse menanyakan keberadaan si Ryu, kok gak ada di sana. Si Ice mengatakan jika Ryu bergabung dengan Kuryu Group, dan Ice akan menyambutnya jika dia akan kembali ke Mighty Warrior. Jesse juga menawarkan Mighty Warrior pekerjaan dengan Dob, tapi Ice menolaknya secara langsung. Jesse yang menerima pernyataan Ice berkata dia akan melakukannya bersama anak napi lainnya. Berganti ke markas White Rascal. Rocky yang hendak menutup klubnya, dia didatangi Cobra. Cobra bertanya apa yang menyerang Rocky adalah Ranmaru. Cobra juga meminta Rocky mempertimbangkan perjanjian Sword agar Sano, Rengokai dan lainnya bisa membantu White Rascal melawan Dob. Tapi si Rocky tegas menolak karena tak ingin bergantung pada orang lain. Sebelum pergi, Cobra berkata jika Sano Rengokai siap membantu jika Rocky butuh bantuan. Setelah itu, White Rascal dan Dob telah bersiap open war. Sedangkan di markas Sano Rengokai terjadi sedikit percecokan antara Shidan dengan Cobra. Di sini mereka berbeda pendapat dengan Cobra yang ingin melindungi wilayah Sword. Sedangkan mereka bertiga berpikir jika rencana Kuryu Group berjalan, usaha pemandian keluarga Tetsu yang sedang macet bisa ramai kembali. Tiba-tiba para wanita datang melapor jika tidak hanya Dob yang White Rascal lawan, ada geng lain yang ikut campur, yang kemungkinan mereka adalah geng bayaran. Mendengar itu, Shidan bersama Tetsu dan kawan-kawan memilih tidak ikut pertempuran kali ini dan pergi meninggalkan Sano Rengokai. Di sisi Murayama menghampiri markas Darumaika untuk menantang duel Shizuka. Murayama berkata jika Murayama menang, dia ingin juga mempertimbangkan perjanjian Sword dan membantu White Rascal. Kini White Rascal dan Dob telah sampai di Land of Dawn dan siap party time berbaku hantaman. Meskipun White Rascal kalah jumlah, mereka tetap maju tak gentar. Melihat itu, Bu dan Jesse yang sedikit ragu mau tak mau harus berpartisipasi karena mereka telah dibayar Dob. Meskipun kalah jumlah, pertempuran sangat sengit. Terlihat Mighty Warrior yang hanya memantau Shikon untuk saat itu dan menganggap pertempuran Dob jadi sangat mudah karena perbedaan jumlah. White Rascal semakin terpojok, tapi pertempuran Rocky dengan Ranmaru semakin sengit, hingga Rocky lengah kepalanya terpukul botol. Tidak di situ saja, Ranmaru juga menusuk tangan kanan Rocky, yang membuat power Rocky menurun dan tersungkur. Ketika semua anggota White Rascal tersungkur dan hampir kalah, tiba-tiba datang Sano Rengokai untuk membantu. Dan mau tak mau Rocky pun menerima tuh bantuan. Tidak di situ saja, Oyakoko, Root Boys, bahkan Darumaika pun datang membantu. Dan itu berarti perjanjian Sword telah terbentuk sepenuhnya. Pertempuran pun semakin meriah. Pertarungan mereka menjadi sangat sengit. Di sisi Cobra yang berhasil memojokkan Jesse, tiba-tiba terlihat Mighty Warrior mencoba bergabung dalam pertempuran. Sedangkan si Rocky yang kewalahan dibuat tersungkur oleh Ranmaru. Rocky mencoba bangkit kembali meskipun dia terus dihajar. Hingga pukulan mereka saling bertemu. Dikarenakan Rocky punya Will of the, Rocky pun unggul dan membuat tangan Ranmaru terluka dan kesakitan. Rocky memanfaatkan kesempatan itu untuk membalasnya, menghajarnya, hingga berhasil menumbangkan Ranmaru. Di sisi Mighty Warrior mencoba menarik diri setelah si Ryu menghubunginya. Dan benar, setelah itu datang banyak mobil mewah yang tak lain mereka semua adalah kelompok Kuryu Group
yang dipimpin oleh Ryu Ichiro Katsunari, salah satu petinggi Kuryu. Melihat itu membuat pertempuran terhenti dan si Katsunari ini mengancam Ramaru secara membabi buta yang membuat si kobra geram. Tidak di situ saja, Katsunari juga memprovokasi Sword jika semua anggota Sword harus mati seperti Tatsuya, pemimpin Mugen terdahulu. Katsunari menyebutkan jika tingkat pertarungan Sword berbeda dengan Kuryu. Kuryu bisa melakukan apapun dan bisa menutupi semua masalah dengan mudah dan sempurna. Si Katsunari juga menyatakan perang terhadap Sword. Jika Kuryu akan memburu setiap anggota Sword meskipun mereka bersembunyi. Mendengar bacotan itu, kobra semakin emosi dan menendang si Katsunari. Kali ini perjanjian Sword telah terbentuk. Mereka juga setuju dengan keputusan kobra untuk melawan Kuryu sepenuhnya. Di akhir film diperlihatkan berita tentang kasus pemimpin Kuryu Group. Dan si Kuze ini berhasil menutupi itu masalah dengan suap menyuap. Di sisi Hiruto dan Masaki bertemu dengan Kohaku. Mereka berkata kenapa semua rencana bisa gagal. Padahal semua bukti telah terekspos. Dan benar, bos besar Kuryu mulai bergerak dan memerintahkan semua anggota memburu Sword. Sword pun berhasil mereka taklukkan. Semua anggota Sword yang bertarung tadi mereka semua digantung. Dan para petinggi Kuryu memburu ke setiap wilayah Sword dan menjatuhkan mereka. Di sisi Smoky masih ada perlawanan dan cerita pertarungannya akan diperlihatkan di movie selanjutnya. Sedangkan di akhir film diperlihatkan pada pertemuan Amamiya dengan Kohaku yang ternyata mereka telah diintai sniper. Dan benar, Hiruto tertembak tuh sniper. Sehingga film pun berakhir dan diakhiri. Sekian, terima kasih, salam Kerang Movie.